Assalamualaikum Matkem Lovers, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Oke guys, kali ini kita belajar tentang matematika wajib kelas 12 ya. Saya ambil dari matematika 3 penerbitnya Erlangga ya, Nur Mandiri. Oke, kita mulai. Saya ambil nomor 11 ya, halaman 29. Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB adalah 15 ya, BC-nya 9, CG-nya 12 ya. Jika titik M berada di ruas EH ya, dengan EM sama MH itu perbandingannya adalah 2:1. Terus apa lagi? AN sama AD, AN dan AD itu perbandingannya adalah 2:3. Pertanyaannya, berapakah jarak garis AE dengan bidang BFMN? AE dengan bidang BFMN. Oke ya, untuk mengetahui jaraknya, langkah pertama kita harus tahu dulu nih, jarak sini ke sini itu berapa, gitu ya. Kita mencari EM. EM banding MH, EM banding MH itu adalah 2:1. Berarti EM itu adalah 2/3 per totalnya ya. Berarti EM adalah 2/3 kalikan EH. 2/3-nya EH, EH itu kan 9 ya, maka 6. Berarti EM itu jaraknya adalah 6. Kita masukkan sini 6 ya. Oke, lanjut kita mencari jaraknya siapa? Jaraknya AN. Ini ke sini, apakah sama-sama 6 atau berbeda? Nah, kita lihat ya, AN banding AD itu adalah 2/3. Maka AN sama dengan 2/3 AD. Oke ya, maka AN adalah 2/3-nya 9. Sama aja 6 ya? Oke, berarti Mbak masukkan sini 6. Nah, pertanyaannya berapakah sih jaraknya AE dengan BFMN? Jarak garis ke bidang. Kalau ada garis ke bidang, itu artinya garis itu nanti yang mewakili adalah titik. Bidang itu nanti yang mewakili adalah garis. Berarti sama aja titik ke garis. Langkahnya AE itu adalah harus jatuh terhadap bidang. BFMN harus tegak lurus, maka jatuh ke sini. Ke sini, jatuh tegak lurus ya. AE yang mewakili adalah titik E-nya. BFMN ini jatuh tegak lurus di sini. Nah, ada jatuh tegak lurus gini. Ini kan sebenarnya siku-siku ya di sini ya. Nah, kalau misalkan Mbak gambarkan itu kayak gini, Dek. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah E-nya ya, ini adalah F-nya, ini adalah M-nya. Oke ya, Dek, ada gambaran ya. Nah, EM itu kan tadi 6. Oke. Terus kita cari EF-nya tuh berapa? EF-nya kan 15. Ya kan, EF adalah 15, sorry, ini 15 ya. Nah, kita bisa cari berapakah sih nilainya MF, pakai Pythagoras saja ya. Berarti kan MF sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti kan akar 225 ditambah dengan 36, itu berapa Dek? Akar 261, akar 261 berarti kan 9 dikalikan 29 ya. Iya, berarti kan jadinya 3 akar 29. Inilah FM-nya. Berarti adalah 3 akar 29. Yang ditanya adalah ini, jatuh tegak lurus MF itu di sini, Dek. Nah, jatuh tegak lurus. Oke ya. Nah, sekarang Mbak kasih tahu jika kalian ketemu tipe soal seperti ini, misalkan Mbak punya kayak gini ya. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ya ini adalah siku-siku, yang ditanya tuh ke sini. X ya, maka nanti rumusnya X adalah A dikalikan B dibagi C, itu rumusnya. Nah, kita lihat konsepnya ternyata sama, maka nanti jaraknya E ke E aksen, Mbak anggap ini adalah E aksen ya. E ke E aksen itu rumusnya adalah 6 dikalikan 15 dibagi 3 akar 29. Jadi berapa Dek? 6 bagi 3 itu 2 ya, berarti 30 ya. 30 per akar 29. Kalian bisa lihat bukunya nomor 11 itu jawabannya adalah A. Oke ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 12. Soalnya seperti apa? Diketahui kubus ABCD EFGH ya, dengan terusuknya adalah 8. Berapa sih jaraknya garis HF dengan BDG? Ini HF ini. HF ini BDG. Garis yang mewakili adalah titik, itu seperti itu ya. Sedangkan bidang nanti yang mewakili adalah garis. Berarti titik ke garis. Di sini kita menggunakan garis bantu ya, Dek.
Nah, garis bantunya adalah ini, EG dengan AC. Lalu HF yang mewakili adalah titik O. Misalkan buat sini O, ini misalkan L ya. Nanti dari O ke L saya buat garis lurus. Oke ya, ini O ke G saya buat garis lurus. Nah, ini juga garis tingginya ya, garis tingginya segitiga BDG. Maka jaraknya HF ke bidang BDG itu adalah ini, jatuh tegak lurus ke sini, Dek. Ada gambaran ya. Kalau saya buat segitiga jadinya kayak gini. Kayak gini ya. Jadinya kayak gini. Nah, ini adalah siku-siku di O, ini adalah L, ini adalah G ya, jatuh tegak lurus di sini. Nah, ini nih, misalkan di sini buat OO aksen. Oke ya, berapakah sih nilainya OL? OL berarti sama aja rusuknya ya. Rusuknya kubus itu 8, OG itu berapa? EG itu kan 8 akar 2 ya. Dia adalah diagonal sisi. Maka OG itu setengahnya, 8 akar 2 dibagi 2. Maka jadinya 4 akar 2. Berapakah GL-nya? Kita gunakan Pythagoras ya. Berarti akar 4 akar 2 kuadrat berarti 16 kalikan 2 ya. 32 ditambah 8 kuadrat 64. Jadi berapa, Dek? 4 tambah 2 6. 6 tambah 3 9. Akar 96 itu adalah 16 kalikan 6 ya. Maka jawabannya 4 akar 6. Inilah 4 akar 6. Oke ya. Berarti kan konsepnya sama kayak tadi ya, Dek. Kalau kalian ketemu konsep seperti ini ada siku-siku, ini ada A, ini B, ini C. Yang ditanya adalah ini. Maka rumusnya adalah A dikalikan B dibagi C. Begitu. Ya, ini konsepnya hampir sama kayak tadi nomor 11 ya. Maka nanti jawabannya OO aksen, saya buat nih OO aksen sama dengan 4 akar 2 dikalikan 8 dibagi 4 akar 6. Ini kan GL itu 4 akar 6 ya, 4-nya hilang. Nah, maka jadinya kan 8 akar 12 dibagi 6. Kita rasionalkan, kali akar 6 kali akar 6 gitu kan ya. 12 itu kan 4 dikalikan 3, maka 8 2 akar 3 per 6. Oke, kita sederhanakan. Ini hilang, ini sisa 3 ya. Jawabannya 8 per 3 akar 3. Oke adik ya, mana jawabannya? A. Next, kita masuk ke soal nomor 14 langsung ya. Pertanyaannya, berapakah sih jaraknya BDG terhadap AFH? Diketahui kubus ABCDEFGH ya. Ternyata panjang rusuknya itu adalah 3 akar 5. Jaraknya BDG dengan AFH. Kalian kalau ketemu tipe soal kayak gini, maka di dalam segitiga BDG saya buat garis bantu GO, misalkan ini GO ya. Lalu dalam segitiga AFH saya garis bantu ini, maka ini kita buat OL, ini AL. Kalau bidang ke bidang, maka artinya nanti garis ke garis, gitu ya. Maka berapakah sih jaraknya garis EOG terhadap LA? Nah, kita fokus, lihatlah persegi panjang ACGE. Ini kan sama aja kayak gini, Dek. Ini garis ke sini, ini garis ke sini. Lalu kita tarik garis EC. Maka ini nanti akan terbagi menjadi 3 sama besar. Jadi berapakah sih jaraknya LA ke GO? Maka 1 per 3 ini kan terbagi menjadi 3 sama besar ya. Maka jaraknya BDG menuju AFH itu adalah 1 per 3-nya EC. 1 banding 3-nya EC. Oke ya, berarti kan sepertiga EC itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya apa? A akar 3. Berapakah nilai A-nya? A itu rusuk. Rusuknya 3 akar 5 dikalikan 3. Berarti kan jadinya 3 akar 15. 3-nya hilang. Maka jawabannya akar 15. C ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 15 ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Jika titik KLM dan N berturut-turut merupakan titik tengahnya BF, ya, titik tengahnya BF, titik tengahnya FG, titik tengahnya EH, dan titik tengahnya AE, ya, atau EA.
Pertanyaannya, berapakah sih panjangnya jarak antara ABGH, ABGH, nah ini berarti bidang diagonal ya, dengan KLMN, KLMN, ini gambarannya. Ada gambarannya, Dek. Jika kalian lihat soal seperti ini, saya bisa gambarkan kayak gini gambarannya ya. Lihatlah persegi BCGF ya. Kita fokus di sini. KL kan di sini ya, Dek ya. Terbagi setengahnya. Ini juga sama ya. Nah, ini berarti kan panjangnya 8 nih, FG rusuknya 8. Berarti kan sini 4, sini 4. Oke ya. Berarti kan sini 4, sini 4. Nah, berapakah sih jaraknya? Berarti ini jaraknya. X ini jaraknya. Ini dengan ini sudah jatuh tegak lurus ya. Ini jaraknya nih, Dek. Jatuhnya sudah tegak lurus. Oke ya. Nah, jadi gimana? Kita lihat FC. FC itu adalah diagonal sisi. Nah, diagonal sisinya berarti gimana? 8 akar 2. Nah, berarti kan ini setengahnya diagonal sisi. Ini misalkan Mbak buat ini FO. Berarti kan FO adalah 4 akar 2. Ya, dibagi 2. Lalu kita lihat, ini juga terbagi 2 sama besar ya. Maka nilainya X itu ini. Setengahnya FO ya, berarti X adalah setengahnya FO, setengahnya 4 akar 2. Berapa, Dek? 2 akar 2 ya. Jawabannya adalah B.